Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak lewat online. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Allah yang membebaskan bangsa Israel. Kita siapkan dulu Alkitabnya, Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi dari Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami akan mendengar cerita. Tuhan berikan kepada kami hati yang terbuka, supaya kami bisa memahami firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan mendengar cerita tentang Allah yang membebaskan. Adik-adik tahu tentang kata bebas? Bebas itu artinya merdeka, tidak ada ikatan, tidak ada hal-hal yang mengikat. Ingat nggak waktu sebulan atau sebulan lebih yang lalu sebelum ada corona, adik-adik berpikir bahwa aduh bosan sekolah, bangun pagi, harus bangun pagi, masih ngantuk sudah harus bangun pagi, belum lagi PR-nya banyak, rasanya malas sekali sekolah. Lalu ketika ada masalah corona, adik-adik mendapat pengumuman sekolah libur. Berapa banyak di antara kita yang berkata, yes, akhirnya kita libur, tidak sekolah, bebas, bisa bangun siang, tidak ada PR, yes, tidak harus duduk diam di kelas, yes, bebas. Lalu kita menikmati bebas. PR dibuat lewat online, tapi pasti lebih enak karena dibantu sama mama, sama papa. Tidak harus duduk manis, tidak harus pakai seragam, tidak harus pakai sepatu. Menyenangkan bukan? Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada aturan-aturan baru yang harus diikuti. Misalnya apa? Harus cuci tangan. Ada yang tahu 6 langkah cuci tangan? Harus dipraktekkan. Harus pakai masker kalau keluar dan pergi-pergi. Kemudian ada aturan baru lagi. Tidak boleh berkerumun, jaga jarak 1 meter, 2 meter. Apa yang terjadi kemudian? Kita merasa tidak bebas lagi. Ada aturan-aturan lagi, tapi lebih sebel, lebih sedih. Kenapa? Karena kemudian kita tidak bisa bertemu teman-teman. Sekarang kita merindu-rindukan, kangen. Aduh, enak banget ya kalau bisa lari-lari di halaman sekolah sama teman-teman. Aduh, enak banget ya bisa pukul-pukul meja ribut-ribut kalau guru belum datang. Aduh, enak banget bisa ngobrol sama teman-teman dan seterusnya. Belum lagi yang TK, anak TK. Enaknya main ayunan di lapangan, di halaman sekolah, main kejar-kejaran. Tapi sekarang semuanya tidak bisa. Karena semua ada aturan, harus tinggal di rumah. Bahkan sekolah minggu saja kita tidak bisa bertemu. Kangen sama kakak Levi, sama kakak Fitri, sama kakak Tendi, sama kakak Anti. Kangen sama kakak-kakak sekolah minggu. Bagaimana ini? Sampai kapan kita sedih lagi? Adik-adik, itulah perasaan bangsa Israel ketika berada di pembuangan. Tadinya mereka senang karena mereka merasa bebas. Bebas dari nabi-nabi yang mengatur mereka. Tapi kemudian mereka masuk dalam pembuangan. Lalu mereka ada aturan-aturan baru. Dan kemudian mereka sedih karena kemudian mereka merasa menderita. Apa yang kemudian terjadi? Mereka berdoa kepada Tuhan, mohon supaya Tuhan membebaskan mereka kembali dan mereka harus dapat kembali ke tanah Israel lagi. Mereka berdoa kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya mereka bisa kembali ke tanah Israel. Kenapa?
karena ternyata hidup dalam pembuangan tidak enak. Mereka tidak merasa nyaman, mereka menderita, mereka harus bekerja keras, mereka dijajah, mereka tidak bebas, tidak bisa beribadah dengan nyaman. Mereka merindu-rindukan suasana di negerinya sendiri. Kira-kira sama nggak dengan perasaan kita sekarang? Tadinya kita senang bisa bertemu teman, tapi kita merindu-rindukan liburan, bebas dari PR-PR, bebas dari ulangan-ulangan, bebas dari aturan-aturan sekolah, aturan-aturan bangun pagi. Tapi ketika itu datang bagi kita, boleh bangun siang, bikin PR boleh kapan saja, tapi ada aturan baru, tidak boleh bertemu orang lain, di rumah saja. Tidak bisa piknik, tidak bisa berenang-berenang di kolam renang yang ada seluncurannya. Tidak bisa jalan-jalan ke mall. Susah sekali, tidak bisa kita pergi kemana-mana. Kita merindu-rindukan suasana bersama-sama dengan teman-teman. Tapi sabarlah sebentar. Sebab masa-masa seperti ini tidak akan selama-lamanya. Allah kita mendengar setiap doa dan Allah kita akan menolong kita untuk membebaskan kita dari suasana yang tidak menyenangkan. Kira-kira bagaimana caranya Allah menolong kita pada saat ini? Apakah Allah akan datang? Bukan begitu caranya. Allah akan membebaskan kita dari suasana corona seperti ini melalui misalnya para dokter, para perawat, mereka yang bertugas untuk merawat dan mengobati orang-orang yang terkena penyakit corona. Bukan itu saja, tapi Allah juga menghadirkan para ahli, para peneliti. Mereka akan bekerja keras untuk menemukan obat yang bisa menyembuhkan orang dari sakit corona ini. Apalagi ya yang dilakukan Allah melalui manusia-manusia, melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui pemerintah. Pemerintah melakukan pekerjaan-pekerjaan, menghimbau masyarakat supaya tinggal di rumah, pakai masker, tidak berkerumun, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Allah melalui orang-orang yang dipilih. Lalu bagaimana kalau kita tidak ada di antara mereka? Kita bukan dokter, kita bukan perawat, kita juga bukan para ahli. Apalagi kita juga bukan pemerintah. Lalu kita mesti bagaimana? Ya, berarti tugas kita ada sekarang mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Mentaati apa yang diminta oleh para dokter, oleh para perawat. Kalau para dokter berkata pakai masker akan menjaga kesehatan, maka kita harus mengikuti pakai masker. Kalau para dokter mengatakan bahwa minum hangat-hangat, tidak minum es dulu, itu adalah cara untuk mencegah corona, kita lakukan. Jangan terlalu banyak minum es, minumlah air hangat, minumlah air yang hangat-hangat, nggak usah terlalu yang dingin-dingin. Makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, itu yang dilakukan oleh kita, yang bukan dokter, yang bukan pemerintah, yang bukan perawat. Dengan cara demikian, maka kita akan segera mendapatkan pembebasan. Kita bisa bayangkan kan kalau kita sudah bebas, senang sekali kita bertemu teman-teman di sekolah. Ketemu si Johnny, ketemu Jessica, ketemu Wisang, ketemu siapa lagi ya? Daniel, ketemu siapa lagi ya? Macam-macam, banyak sekali nanti kita bertemu teman-teman. Ketemu Bu Guru, ketemu teman-teman dari kelas lain. Kita bisa bermain bola lagi, kita bisa bermain basket lagi, kita bisa berenang, kita bisa ke mall. Menyenangkan sekali kalau sudah tiba waktunya pembebasan. Tapi sebelum sampai di sana, kita semua harus berusaha supaya pembebasan itu yang datang dari Allah segera tiba bagi kita.
Mari kita berusaha bersama-sama membantu para dokter, membantu para perawat, membantu pemerintah melakukan apa yang menjadi tugas kita. Oke? Mulai besok hari Senin, kita mulai belajar lagi secara online. Ikuti kata Bu Guru yang lewat online itu, entah apapun itu, supaya kita tetap bisa pintar. Kemudian kita ikuti nasihat dokter, nasihat perawat, arahan dari pemerintah, supaya kita bersama-sama memasuki pembebasan yang disediakan Allah. Sepakat ya? Oke, mari kita berdoa. Jangan lupa kita akan berdoa untuk para dokter, para perawat, para ahli yang mencari obat untuk corona, dan untuk pemerintah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengalaman baru yang boleh kami rasakan selama kami mengalami masa-masa sulit karena virus corona. Tetapi kami tahu bahwa dalam masa sulit seperti ini, Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau tetap membimbing kami sehingga kami berada dalam keadaan yang baik meskipun ada banyak kesulitan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk para dokter, para perawat, mereka yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Berikan kepada mereka kekuatan supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Kami juga berdoa untuk para ahli yang berjuang juga untuk menemukan obat, mencari obat untuk menyembuhkan penyakit virus corona ini. Mereka bekerja, mereka berusaha sehingga mereka dapat menemukan obatnya dan masalah ini segera berakhir. Kami juga berdoa untuk pemerintah, untuk orang-orang yang Tuhan tunjuk menolong kami melalui petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kami bermasyarakat. Berikan kepada mereka hikmat supaya mereka juga dapat kekuatan, mereka dapat mengambil keputusan dengan baik. Kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang tidak dapat kami bertemu sampai sekarang. Tuhan jaga kesehatan mereka juga dimanapun mereka berada. Sehingga waktunya nanti ketika kami dipertemukan dengan mereka, kami semua bertemu dalam keadaan yang sehat. Kami berdoa untuk orang tua kami Bapa, berikanlah kepada mereka juga kekuatan, kesehatan, supaya mereka tetap bisa menjaga kami di rumah. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing. Berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami akal budi yang baik, sehingga kami boleh bersabar untuk tetap diam di rumah. Kami tidak rewel untuk ingin pergi ke sana ke sini. Kami tidak rewel kalau kami harus tinggal di rumah. Kami tidak cengeng sehingga kami membantu orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya tangan Tuhan yang kuat akan membebaskan kami segera dari masalah ini. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berhari Minggu, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, minum air hangat. Oke? Sampai jumpa.